Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kakak akan menjelaskan rangkuman materi IPA kelas 4 semester 2 untuk kalian yang saat ini belajar dari di rumah aja. Perkenalan terlebih dahulu ya, nama kakak Fajra Nizain, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Lanjut yuk, kita bahas bab 1, yaitu gaya. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan dan dorongan. Macam-macam gaya. Gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, ada gaya dapat menggerakkan benda, dan yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda. Yang ketiga, gaya dapat membentuk benda. Lanjut bab 2, energi panas. Sumber energi panas ada matahari, ada api, listrik, dan gesekan. Sifat energi panas, yang pertama, energi panas dapat berpindah. Yang kedua, energi panas dapat mengubah wujud benda. Perpindahan energi panas. Yang pertama, ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya, ketika kalian memegang kembang api yang sedang dibakar. Dan yang kedua, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Yang ketiga, tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Dan yang keempat, mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Perpindahan energi panas yang kedua adalah konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Yang kedua, gerakan naik dan turun kacang hijau ketika dipanaskan. Yang ketiga, terjadinya angin darat dan angin laut. Yang keempat, gerakan balon udara. Yang kelima, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Dan perpindahan energi panas yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai cahaya. Contoh radiasi yakni panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Yang kedua, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Yang ketiga, menetaskan telur unggas dengan lampu. Yang keempat, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Lanjut, bab 3. Energi bunyi. Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensinya. Berdasarkan frekuensi, bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, infrasonik. Yang kedua, audiosonik. Dan yang ketiga, ultrasonik. Kuat rendahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Kita masuk ke sifat bunyi. Bunyi dapat merambat melalui udara, air, dan benda padat. Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi juga dapat diredam. Kita lanjut ke energi alternatif. Sumber energi alternatif yaitu matahari, air, angin, panas bumi, tumbuhan, dan limbah sampah organik. Keunggulan energi alternatif. Yang pertama, energi alternatif tidak akan habis.
Yang kedua, energi alternatif lebih murah. Lanjut, kita ke perubahan kenampakan bumi dan langit ya. Perubahan kenampakan bumi. Yang sering kita ketahui, terjadinya pasang surut air laut. Yang kedua, erosi. Dan yang ketiga, kebakaran hutan dapat menyebabkan perubahan penampakan bumi. Itu saja ya penjelasan dari kakak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.